Memetik pare hutan dan mengolahnya menjadi masakan yang super enak. Hai halo, assalamualaikum teman-teman. Ini tuh sebenarnya video sekitar 1 minggu yang lalu ya teman-teman. Jadi pas sore hari saya, suami dan anak saya itu lagi main-main ke sawah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh kepengen banget masak pare hutan. Ini tuh di tempat saya nyebutnya buah nanas-nanasan ya teman-teman. Biasanya dipakai buat mainan anak-anak kecil. Kalau di Pasuruan sini tuh tanaman pare hutan ini masih dianggap sebagai tanaman liar ya teman-teman. Jadi nggak lumrah orang-orang di sini untuk memasaknya. Sementara di daerah lain itu pare hutan justru dibudidayakan dan dijual belikan ya teman-teman. Harganya itu per kilo sekitar 15 sampai 20 ribu. Nah, karena sekarang di sini tuh lagi musim kemarau, jadi tanaman pare hutan di sini tuh kurus-kurus, buahnya itu juga kecil-kecil. Biasanya kalau lagi musim penghujan, tanaman ini tuh gemuk-gemuk dan buahnya juga cukup besar. Nah, ini aja saya ambil yang paling besar, ukurannya cuman segini. Ditambah lagi warna buah dan juga daunnya ini sama, jadi nyarinya emang agak ribet, harus dibuka-buka dulu. Kecuali yang sudah mateng dan kuning kayak gini tuh langsung kelihatan. Terus tanaman pare hutan ini kan merambatnya di tanah, jadi buahnya itu nyaris nggak kelihatan. Kapan-kapan aja kalau pas musim penghujan kita berburu pare hutan lagi ya. Pasti seru kalau buahnya lebat dan juga besar-besar. Nah, untuk hari ini cukup segini dulu berburu pare hutannya, karena memang buahnya sudah nggak ada lagi saya cari-cari. Tapi ini sudah lumayan, insya Allah cukup kalau hanya untuk 1 kali masak. Ini selanjutnya bakal saya simpan di kulkas dulu karena nggak tahu kapan sempatnya masak. Yang penting pare hutannya sudah ada, untuk masaknya kapan-kapan aja. Dan setelah 1 minggu lamanya, hari ini tuh baru sempat saya mau masak. Ini parenya saya bersihkan dulu ya teman-teman. Parenya itu kita belah-belah dan bijinya ini kita keluarkan, karena bijinya ini keras dan juga besar-besar ya teman-teman. Jadi nggak bisa kalau dimakan sama bijinya. Dan mungkin karena juga ini kelamaan nyimpennya seminggu, jadi juga banyak yang sudah mateng. Untuk yang udah mateng itu bijinya warnanya merah dan rasanya itu manis. Tapi meskipun manis, bijinya itu tetap kita buang ya teman-teman, karena yang bakal kita masak itu cuman daging buahnya aja. Dan ini setelah kita bersihkan semuanya ya teman-teman, sekarang lanjut mau saya cuci dengan air bersih dan sedikit garam. Lanjut setelah bersih, ini saya potong-potong kecil seperti ini. Dan tanpa perlu menunggu lama-lama lagi, ini langsung saja mau saya goreng pare hutannya. Tujuannya untuk menghilangkan rasa pahit yang ada pada pare. Nah, kalau sudah berubah warna kecoklatan seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan bumbu-bumbunya. Pertama ada potongan daun bawang pre, tomat, bawang putih, cabai dan juga cabai utuh hijau. Dan tak ketinggalan sebagai campurannya di sini ada 1 kaleng sarden. Ini sardennya bisa diganti dengan ikan tuna ya teman-teman, atau tongkol yang digoreng kemudian kita suwir-suwir. Kalau saya memang menggunakan bahan seadanya aja di rumah ya teman-teman. Lanjut, ini bumbunya tadi langsung saja mau saya tumis. Kita aduk-aduk sebentar sampai aromanya itu harum. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk lagi. Kalau airnya sudah mendidih, tinggal masukkan aja potongan pare yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Karena parenya cuma sedikit, langsung nggak kelihatan, hilang ditelan bumbu. Ya sudah nggak apa-apa. Ini lanjut saya masukkan sardennya. Kemudian saya bejek-bejek seperti ini supaya sardennya itu hancur. Terus kita aduk-aduk sampai rata. Tak lupa kita berikan seasoning, gula, garam, kecap dan juga sedikit penyedap. Lanjut kita aduk-aduk kurang lebih selama 600 detik. Dan jangan lupa cicipin rasa. Kalau kurang manis bisa ditambahkan gula, kalau kurang asin bisa ditambahkan garam. Pokoknya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian kalau airnya itu sudah mulai menyusut seperti ini, itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Oh, aroma kenikmatan sudah tercium dari jarak 1 km. Dan ini saya sudah nggak tahan lagi, langsung saja kita ambil nasi anget. Ini cabai hijau yang bikin masakan ini tuh tambah enak. Sebenarnya parenya itu nggak terlalu kelihatan ya teman-teman, dan rasanya juga nggak pahit sama sekali, karena mungkin parenya cuma sedikit. Tapi asli ini tuh beneran enak, nggak tipu-tipu. Kayaknya ini besok saya bakalan berburu pare hutan lagi sebelum parenya tuh habis dimakan ular. Kan kata orang-orang zaman dulu itu makanannya ular, tapi kalau dipikir-pikir sejak kapan ya ular jadi vegetarian? Ya sudah, karena ini makanan kita sudah habis. Sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Bye bye.